Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk Bank Buku 4 ya, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, dan BDMN. Jadi saya mulai dulu dengan BBCA ya, analisa saham mingguan untuk BBCA. Kita lihat dulu candlenya untuk BBCA ya. Jadi sebenarnya sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Ini adalah sideways range-nya dari BBCA ya. Dia pergerakannya di range-nya ini ya, sekitar 3600 sampai dengan 33.600 ya. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 33.600 ya, dengan target terdekat kurang lebih sekitar 35.250 sampai dengan 36.900 ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atas 36.900. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yang sudah punya BBCA ya, pasang aja stop lossnya di 32.500 atau trailing stopnya di sana ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 32.500, ada kecenderungan dia akan turun lagi, menguji level minimal, dia menguji level 31.000 sampai dengan 31.300 ya. Nah itu untuk BBCA. Jadi kalau turun di bawahnya 32.500, lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan kalau kita buyback di sekitar area 31.000 sampai 31.300 masih bisa dapat ya, seperti itu ya. Atau kalau takut ya jual aja sebagian ya. Kalau dia turun di bawahnya 32.500, tapi kalau dia turun di bawahnya 31.000, karena saya sih lebih baik jual dulu semuanya, karena ada kemungkinan dia akan turun terus sampai dengan testing area ini ya, kurang lebih sekitar area 29.900 ya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy BBCA, buy-nya di mana? Ada dua strategi ya kalau mau buy BBCA bagi yang udah punya. Yang pertama, mau buy on weakness, saya rasa sih tetap sama ya, tunggu di area ini ya, sekitar 31.000 sampai dengan 31.300. Jadi sideways range-nya memang di area 30.600 sampai dengan 33.600. Tapi kita buy on weakness-nya di sekitar area 31.000 sampai dengan 31.300 saja ya. Nah, itu yang bagi yang buy on weakness. Kemudian yang bagi yang tipe buy high sell higher, Pak Sunar, kalau saya mau buy high sell higher BBCA, buy-nya di mana? Sebenarnya sih kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 32.500, saya sudah sebutkan sebelumnya, boleh buy up atau tambah lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah ditutup di atasnya 32.500. Kalau mau langsung buy minggu ini sih boleh saja ya, tapi buy-nya sedikit aja. Karena kenapa? Kita tunggu sekalian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 33.600 ke atas ya, kita berusaha tambah lagi. Karena kalau kita buy sekarang langsung, ada kemungkinan dia testing ini ya, resistance sebelumnya ya. Ada kemungkinan dia turun lagi ke area support sebelumnya ya, 31.000 sampai dengan 31.300. Jadi kalau mau buy sekarang, buy sell higher ya, sudah breakout ke atas 32.500 ya, sudah cukup bagus. Jadi buy-nya bertahap aja, buy sedikit. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya, yaitu di atasnya 33.600, boleh tambah lagi buy up atau average up ya istilahnya. Maka target price berikutnya adalah terdekatnya adalah 34.400 dan 35.250 untuk BBCA ya. Jadi sejauh ini bagaimana Pak Sultan untuk BBCA? Masih cukup bagus ya. Jadi dia testing resisten dari 33.600 ya. Sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Jadi pasangnya kalau mau buy langsung boleh, tapi jangan terlalu banyak karena dia masih testing ini ya, baru saja breakout dari 32.500. Kalau dia naik lagi ke atas 33.600 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 34.400 boleh tambah lagi ya. Mudah-mudahan dikasih breakout ke atas 35.250 itu untuk BBCA. Kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja buy on weakness di sekitar area 31.000 sampai dengan 31.300. Buy on weakness bukan berarti kalau turun ke 31.000 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound, istilahnya mantul ya, naik ke atas 31.300, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Itu untuk BBCA. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk BBCA. Kemudian untuk analisa saham mingguan untuk BBRI. Jadi BBRI ini kalau yang rajin nonton, mencatat sampai analisa saham saya ya, saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4190 kan boleh buy ya. Kemudian garis-garis ini memang level average up-nya. Saya bahas dulu mengenai candlenya ya. Jadi kalau dari lihat dari candle weekly-nya di sini, BBRI dia higher low, higher high, dan higher close ya. Kemudian kalau lihat daily-nya, Pak Sunar, kalau sudah punya kira-kira pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Ya ini kan level-level yang sudah sebutkan sebelumnya. Jadi yang sudah punya ya pasang aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan sebelumnya ya.
Saya nggak rubah-rubah lagi garisnya, karena kalau dirubah-rubah nanti bikin orang tambah bingung ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4280 dan 4190. Itu bagi yang sudah punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya, tetap sama ya. Buy-nya kurang lebih di area 4110 sampai dengan 4190. Itu buy on weakness-nya ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atasnya 4190, masih ada kemungkinan untuk breakout ke atas 4460 ke atas ya. Itu untuk BBRI ya. Jadi yang buy on weakness ya tunggu aja di sini, atau sekalian di sini ya 3800 sama dengan 3880. Yang di sini memang agak resiko ya, karena dia di bawahnya 38,2%. Tetapi kalau buy on weakness ya kita belinya bertahap aja, tunggu konfirmasi mantul atau rebound ya. Jadi kalau dia turun koreksi terus, misalnya dia turun ke 4110, kemudian dia turun lagi ya. Saya nggak ngarepkan turun, nggak mendoakan turun ya. Mudah-mudahan masih bisa naik terus pada profit semua ya. Jadi kalau misalnya dia terkoreksi terus, testing area ini, kalau mau buy on weakness di sekitar area ini boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan kalau dia turun di bawahnya 3820 lebih baik jual dulu ya. Untuk BBRI itu karena dia swing low yang terdekatnya di sini ya. Kalau dia membentuk new lower, ada kemungkinan dia lanjut lagi turun ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau amannya, kalau misalnya dia koreksi sampai 3820 ya, belinya bertahap aja, naik ke atas 3880 ya kan, naik ke atas Fibonacci retracement 8,2% ya. Jadi naik ke atas 3900 lah ya. Untuk mudah mengingatnya ya, naik ke atas 3900 barusan buy, kemudian naik lagi ke atas 4000 tambah lagi, kemudian kalau naik lagi ke atas 4110 dan 4190 boleh tambah lagi. Jadi mengulang lagi titik-titik atau garis-garis yang sudah saya sebutkan ini ya, kalau dia misalnya koreksi buy on weakness di sekitar sana. Kalau yang mau buy high sell higher, Pak Sunar, kira-kira bagaimana? Selama dia bertahan di atasnya 4280 ya, ini Fibonacci retracement 23,6% nya, saya rasa sih aturannya masih cukup bagus ya. Kalau mau buy high sell higher, sebenarnya sih boleh buy langsung sekarang, boleh aja, asalkan kalau turun banyak 4280 dan 4190 lebih baik jual dulu ya. Itu untuk BBRI ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 43, kalau kita lihat di sini hanya 4390 ya, close-nya dia di 42, close-nya di 4340. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 4390 boleh tambah lagi atau buy up ya, seperti itu ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 4460 boleh tambah lagi, boleh ya. Maka target berikutnya dia akan berusaha breakout ke atas 4540 dengan target price 4780 ya. Itu untuk BBRI. Jadi kalau mau beli ya sesuaikan aja dengan garis-garis yang sudah saya kasih di sini ya. Mulai dari 4190, 4280, 4360, 4460, 4540, 4660, 4780 ya, seperti itu ya. Itu untuk BBRI ya. Saya rasa cukup ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BMRI ya. Di sini candlenya dia higher low, higher high dan higher close ya. Dia kalau kita lihat di sini sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Ini adalah level-level yang saya sudah kasihkan sebelumnya ya. Level Fibonacci retracement 38,2% itu di area 6000 ya. Saya sebelumnya sudah sebutkan ya, kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6000 buy, kemudian naik lagi ke atas 6150 buy. Dia Jumat dia berhasil naik ke atas, sebenarnya ya Jumat dia berhasil naik ke atas 6275, boleh tambah lagi. Nah, kemudian Pak Sunar, ini penutupannya kok di bawah 6150. Nah, apakah jual atau gimana gitu yang sudah punya ya? Ya tetap sama ya. Betulnya sih kalau dia naik ke atas 6275, 6275 ya, boleh tambah lagi. Kalau dia turun di bawahnya 6150, saran saya sih lebih baik jual dulu sebagian ya. Kemudian kalau turun lagi di bawah 6000 ya, lebih baik sih jual dulu semuanya, karena dia kalau di bawahnya 6000 ada kecenderungan dia akan testing lagi Fibonacci retracement 50% nya kurang lebih di area sekitar 5550 sampai dengan 5600 ya, ini areanya seperti itu ya. Kemudian Pak Sunar, kalau mau buy on weakness bagaimana Pak Sunar? Kalau mau buy on weakness ya, saran saya sih tetap tunggu ya sekitar area 5900 sampai dengan 6000. Jadi bukan berarti kalau dikasih 5900 langsung ajar buy untuk BMRI, enggak ya. Kita lihat dulu apakah dia berhasil naik lagi ke atas 6000. Kalau berhasil naik ke atas 6000 barusan buy ya, seperti itu ya. Jadi area buy on weakness-nya sekitar 5900 sampai dengan 6000 ya. Di sekitar area yang saya kotak ini ya, yang mau buy on weakness.
Jadi yang 5.900 sampai dengan 6.000 di sini ya. Kalau dia turun banyak 5.900, ada kecenderungan dia testing lagi Fibonacci retracement 50%. Kalau turun lagi ya ada kemungkinan dia turun sampai dengan area ini ya. Ini kurang lebih area 5.400 ya. Ini swing low-nya di bulan Oktober ya. Minggu ketiga 2020 ya. Sejauh ini sih masih cukup bagus ya untuk BMRI ya. Jadi pasang aja trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas, kalau kita lihat di sini 6275 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6275, boleh buy atau tambah lagi ya. Bagi yang punya ya. Kalau misalnya belum jual, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6275, boleh tambah lagi, boleh. Kemudian naik lagi ke atas 6400, boleh tambah lagi, Pak Sunar, boleh. Target price-nya adalah kurang lebih sekitar area 6.550 sampai dengan 6.600 ya. Itu target Fibonacci retracement 23,6%-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.600, Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Maka kemungkinan besar kalau dia selama bertahan di atas 6.600 ya, maka dia targetnya adalah 6.850 dan 7.075 ya. Itu target price terdekatnya untuk BMRI. Apakah masih memungkinkan, Pak Sunar? Masih memungkinkan ya. Intinya kalau di atas 6.000 dia masih cukup bagus ya untuk hold ya, itu BMRI. Oke, kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BBNI ya. Kalau kita perhatikan di sini juga sama ya, dia bagus ya. Minggu lalu higher low, higher high dan higher close. Kemudian Mas Sunar, kalau yang sudah punya kira-kira pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, 5650. Harusnya jual dulu sebagian ya, pasang trailing stop-nya. Kemudian kalau misalnya belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di 5525 dan 5425. Kalau turun di bawahnya 5425, ada kemungkinan besar dia akan testing lagi area sekitar 5150 sampai 5175 ya. Jadi kalau di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, di bawahnya ini itu resiko ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 5.300 untuk BBNI ya, dia masih cukup bagus ya, walaupun dia masih lesu istilahnya ya. Tapi kalau mau buy on weakness, saran saya memang sekitar area ini ya, saya kotakin ya, 5250 sampai dengan 5350. Jadi kalau dia turun koreksi ya, kena ke 5250, kalau dia mulai rebound naik ke atas, istilahnya mantul ya, naik ke atas 5300, kemudian naik lagi ke atas 5350, boleh mulai nyicil buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 5425, tambah lagi, naik lagi ke atas 5525, tambah lagi. Jadi seperti itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher, kita pakai icon yang sama aja ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 5650, buy, naik lagi ke atas 5775, tambah lagi buy up ya. Target price berikutnya kurang lebih di sekitar 5925 dan 6100. Itu target terdekatnya. Jadi kalau naik lagi ke atas 5925, tambah lagi, naik lagi ke atas 6100, tambah lagi, breakout ke atas 6200, tambah lagi. Maka target price-nya adalah kurang lebih di area ini ya, swing high yang di atas ya, di sekitar bulan Februari ya, 2021 di sekitar 6400. Itu untuk BBNI ya. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk BBTN ya. Jadi BBTN ini masuk lagi ke sideways range-nya ya, masih sama ya. Ini analisa sebelumnya juga 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi dia start breakdown dari sideways range-nya, kemudian masuk lagi ke sideways range-nya ya. Untuk minggu lalu dia lumayan bagus ya, higher low, higher high dan higher close ya untuk candle-nya. Kemudian Mas Sunar, bagi yang sudah punya BBTN ya, kira-kira bagaimana? Ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 38,2% ya, 1630 ya. Kemudian berikutnya di 1570 seperti itu ya. Jadi sebaiknya sih memang dia agak resiko di sini ya. Dia testing Fibonacci retracement 38,2%. Tetapi kalau mau buy on weakness sekarang sih boleh-boleh saja ya. Karena dia selama bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2%, masih ada peluang naik ke sekitar area ya minim 1770 lah. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy on weakness di area sekarang boleh aja. Tapi kalau turun banyak 1570, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Atau kalau nanggung buy on weakness di sini ya, lebih baik tunggu aja di sekitar 1525 sampai dengan 1570 ya. Jadi kalau dia koreksi sampai 1525, tunggu dia rebound ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1570, barusan kita mulai buy ya, seperti itu. Itu untuk yang buy on weakness ya. Memang dia masih testing sideways range-nya lagi ya, seperti ini ya. Sebelumnya dia sideways di area 1570 sampai dengan 1735 ya.
Itu untuk BBTN. Jadi ya mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atas Fibonacci retracement 8,2% ya, di atas 1630 ya, seperti itu ya. Kalau mau buy up atau average up ya, kalau dia naik lagi ke atas 1660 boleh tambah lagi Pak Sunar, atau buy lagi boleh ya. Kalau dia naik ke atas 1660 boleh tambah lagi. Kemudian kalau naik lagi ke atas 1715 tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atas 1770 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Kemungkinan besar kalau dia berhasil bertahan di atas 1770 ya, target berikutnya di sekitar 1875 ya. Itu untuk BBTN ya. Kalau kita lihat di sini memang dia masih sideways ya. Jadi setelah naik kemudian turun sideways ya. Selama dia bertahan di atasnya sideways range-nya ini, yaitu area supportnya 1570 ya, dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau yang hold, boleh-boleh saja. Mudah-mudahan aja ada perbaikan laporan keuangan ya, sehingga akan membuat sahamnya naik lagi ya, seperti itu ya. Perlu diingat ya, untuk saham BBTN ya, dia kalau sideways kemudian dia naik ya, kalau sudah mulai naik, ada kemungkinan dia naiknya juga cukup tinggi ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia breakdown, jadi istilahnya breakdown itu turun di bawahnya support dari sideways-nya, ada kemungkinan dia turunnya juga dalam. Itu ciri khasnya BBTN. Kalau naik dari sideways areanya, dia naiknya lumayan tinggi. Kalau turun dia breakdown ya, itu turunnya juga lumayan dalam. Jadi hati-hati aja. Kalau dia turun di bawahnya 1570 lebih baik waspada aja ya. Lebih baik jual dulu. Apalagi kalau turun di bawahnya 1525, saran saya sih jual dulu semuanya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan BBTN. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan BDMN ya. Di sini BDMN kalau kita lihat mingguannya bentuknya seperti ini ya, doji ya di sini ya. Sebentar saya lihat dulu. Bukan doji sih, seperti doji tapi dia karena opennya 2350, close-nya 2360. Kalau doji kan open dan close harus sama ya. Kalau kita lihat di sini dia lower low, lower high, tapi dia sedikit higher close ya. Kurang lebih testing Fibonacci retracement 78,6% ya. Dia masih gagal bertahan di atasnya. Itu untuk BDMN. Saran saya sih kalau mau buy BDMN, kalau di harga sekarang masih resiko ya. Minimum saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2510 ya. Itu minimum kalau mau buy on weakness ya. Jadi buy on weakness itu bukan buy sekarang di area dekat support, enggak ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh, karena dia kalau saya sudah gambarkan sebelumnya ya, ini trennya masih terus terang aja masih downtrend ya, masih cukup strong ya. Karena menurut Fibonacci retracement level dia sudah di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi downtrendnya masih cukup kuat ya. Seperti itu ya. Jadi minimum kalau buy on weakness kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2510. Banyak orang salah paham kalau mau buy on weakness dia di support terdekatnya. Salah ya. Itu istilahnya Anda bukan buy on weakness, tapi Anda itu istilahnya beli pisau jatuh ya, tangkap pisau jatuh. Jadi kalau buy on weakness itu kita lihat resisten terdekatnya. Kalau dia lagi strong downtrend, kalau dia sudah berhasil naik ke atas resisten terdekatnya, ya kan, maka boleh spekulasi buy on weakness seperti itu ya. Jadi bukan karena kita lihat di bawah supportnya, wah ini misalnya kondisi sekarang ya, Pak Sunar ini 1290 belum pernah ditembus ke bawah ya. Ya kalau saya buy sekarang, boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya sih boleh-boleh saja, saya nggak melarang. Tapi yang benar itu kita tunggu kalau sudah ada konfirmasi kalau dia minim, kalau sudah berhasil breakout dari resistennya ini ya 2510 ya, karena ini sebelumnya dia istilahnya kurang lebih testing ini ya, ini anggap saja ini sideways-nya ya ke depannya ya, range-nya ke depannya seperti itu. Kalau mau amannya buy-nya sebenarnya sih tunggunya kalau buy high sell higher itu tunggu buy-nya di atas 2640 ya. Jadi kalau naik ke atas 2640 buy, naik lagi ke atas 2710 buy ya, tambah lagi seperti itu ya. Kalau dia selama bertahan di atas 2640 untuk BDMN ada kemungkinan dia capai target sekitar 2800 dan berikutnya kurang lebih sekitar ini ya, Fibonacci retracement 8,2% sekitar 2960-an ya kurang lebih ya. Di sini areanya ya. Sebentar saya lihatkan dulu ini ya kurang lebih sekitar area 2960 yang ini ya angkanya ya, sekitar area Fibonacci retracement 8,2%. Kalau dia berhasil naik ke atas 2960 itu cukup menarik sih kalau mau tambah lagi ya buy up ya, karena kemungkinan target price berikutnya di sekitar area Fibonacci retracement 23,6% ya, sekitar 3180. Itu untuk Bang Danamon ya, seperti itu ya. Memang setahu saya sih Bang Danamon
untuk retail ya, setahu saya, yang non institusi maksud saya ya, jadi nggak nyinggung retail, nggak. Setahu saya sih jarang yang suka BDMN ya, biasanya kalau nggak BBCA, BBRI atau BMRI atau BBNI ya, atau BBTN ya. Kalau BDMN biasanya mungkin agak jarang ya, seperti itu ya. Saya rasa sih kurang lebih sekian ya untuk analisa saham mingguan untuk periode 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021 ya, untuk BBCA, BBRI, BBMRI, BBNI, BBTN, dan BDMN. Sekian, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih banyak.